Baik pemirsa, ke informasi selanjutnya, satu korban baru melapor ke polisi terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan di dokter di Kota Malang. Korban mengalami trauma berat pelecehan seksual yang terjadi pada tahun 2023 silam. Didampingi kuasa hukum dari LBH Surabaya Pos Malang, korban masuk ke unit perlindungan perempuan dan anak Polresta Malang Kota untuk melakukan pengaduan. Kuasa hukum korban mengatakan kejadian dugaan pelecehan seksual dialami korban pada tahun 2023 saat berada di ruang IGD rumah sakit yang sama dan ditangani dokter yang sama, yakni Dokter Y. Saat itu korban mengeluhkan dirinya kelelahan. Hingga saat ini korban menyebut masih trauma, namun korban memberanikan diri melapor usai kasus pelecehan seksual viral di media sosial. Total ada 2 korban dari dugaan pelecehan seksual Dokter Y. Hingga saat ini kasus masih dalam tahap penyelidikan Satreskrim Polresta Malang Kota. Jadi sementara dugaan yang dilakukan oleh terduga pelaku ini yang disampaikan oleh korban kepada kami bahwa korban ini mengalami pelecehan seksual fisik yang mana seharusnya sebagai dokter di situ dia bisa menjalankan SOP sesuai dengan standar rumah sakit, tetapi ketika menyentuh area-area keintiman dari korban itu sendiri, terduga pelaku ini tidak memberikan istilahnya permohonan maaf atau permohonan izin ya terlebih dahulu untuk memeriksa dalam area-area keintiman itu. Sebelumnya viral di media sosial unggahan dari akun Instagram korban yang menceritakan pelecehan seksual oleh dokter IGD di Rumah Sakit Persada Malang pada September 2022. Korban baru berani bercerita setelah sejumlah kasus serupa muncul di media. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, polisi telah memeriksa 2 saksi terkait dokter dengan kasus dugaan pelecehan seksual di Kota Malang. Kedua saksi tersebut yakni teman korban dan pegawai rumah saksi Persada Kota Malang. Bahwa kemarin Satreskrim melaksanakan pemeriksaan terhadap saksi AK. Saksi AK ini merupakan pegawai salah satu rumah sakit swasta yang ada di Kota Malang terkait dengan adanya pelaporan dugaan pelecehan yang dilakukan salah satu oknum dokter. Berapa saksi total hari sampai saat ini? Untuk sampai saat ini ada 2 saksi ya, 2 saksi, yang satu teman korban, yang satu pegawai dari rumah sakit swasta. Kalau kami menentukan kapan, kami belum bisa menentukan kembali. Karena saat ini kami masih terus mengumpulkan barang bukti, terus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang melihat kejadian dugaan pelecehan yang ada di salah satu rumah sakit swasta. Kepolisian Resort Garut, Jawa Barat menerima 3 laporan korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang oknum dokter kandungan. Korban pelecehan seksual kini berjumlah 5 orang. Setelah menetapkan tersangka MFS, seorang dokter pelaku pelecehan seksual di Kabupaten Garut, Jawa Barat, Satreskrim Polres Garut menerima 3 laporan baru dari pasien tersangka. Setelah menerima 3 laporan tersebut, maka jumlah seluruh korban menjadi 5 orang. Kelima korban sudah dimintai keterangan mulai dari pemeriksaan psikologis hingga visum. Kelimanya menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan pada tahun 2024. Dari pengakuan seluruh korban, 1 korban diantaranya mengalami pelecehan seksual di luar jam praktek. Sementara dari kelima korban tersebut, 1 diantaranya merupakan pasien yang berada di video yang viral. Dari 5 pelapor ini, salah satunya adalah alhamdulillah salah satunya dari video viral yang tersebar luas. Beliaunya sudah mau melaporkan didampingi oleh suaminya. Laporan pertama yaitu dilakukan yaitu di luar praktek yaitu di kos-kosan. Kemudian yang 4 korban 4 ini semuanya dilakukan di klinik tempat di mana dia praktek. Hingga saat ini Polres Garut masih membuka posko aduan terkait pelecehan seksual oleh oknum dokter kandungan. Dari Garut, Jawa Barat, Solihin, iNews melaporkan. Wali Kota Surabaya bersama Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya menyegel gudang UD Sentosa Sil.
Penyegelan ini dilakukan setelah ditemukan sejumlah pelanggaran aturan yang berpotensi membahayakan keselamatan lingkungan dan masyarakat sekitar. Menurut Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, gudang milik Jan Hwadiana ini menyalahi aturan karena tidak memiliki nomor induk berusaha atau NIB, serta tanda daftar gudang atau TDG. Padahal kewajiban memiliki TDG telah diatur dalam Permendak tentang penataan dan pembinaan gudang yang mewajibkan setiap pemilik gudang memiliki TDG. Karena itu kita dengan Pak Kapolres selalu melakukan koordinasi dan ternyata perusahaan apapun di Surabaya harus mentaati izin dan guyup tidak membuat gaduh. Dan ternyata perusahaan ini tidak ada tanda daftar gudangnya. Sehingga hari ini kami tutup. Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian. Pemirsa, aktor film Fachri Albar lagi-lagi berurusan dengan polisi. Putra musisi kawakan Ahmad Albar itu ditangkap di rumahnya di kawasan Jakarta Selatan atas kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Kabar penangkapan terhadap Fachri Albar dibenarkan oleh Kasat Reskrim Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Fernal Armando Sambo. Putra dari vokalis grup musik God Bless tersebut ditangkap di kediamannya di kawasan Jakarta Selatan pada Minggu 20 April 2025 sekitar pukul 20 WIB. Selain mengamankan FA, polisi juga mengamankan sejumlah barang yang diduga mengandung narkotika. Ya, kami dari Narkoba Polres Jakarta Barat pada tanggal 20 April 2025 kami mengkonfirmasi bahwa telah mengamankan seorang pria inisial FA yang bersangkutan adalah seorang public figure dan saat ini kami sedang mendalami serta melakukan penyelidikan lebih lanjut. Sebelumnya pada Februari 2018, Fachri pernah berurusan dengan polisi atas kasus yang sama. Kala itu polisi menemukan barang bukti berupa 1 plastik sabu seberat 0,8 gram, 13 tablet Rumolit, 1 butir obat Kalmet, dan beberapa alat isap sabu. Fachri juga mengaku telah mengkonsumsi ganja sejak tahun 2015 dan sabu selama 1 tahun terakhir. Dalam vonis persidangan pada 10 Juli 2018 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hakim menyatakan Fachri bersalah dan harus menjalani rehabilitasi di RSKU Cibubur selama 7 bulan. Dari Jakarta, Miftah Fulgani, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terbaru terkait kasus narkoba yang menjerat Fachri Albar, kita bergabung dengan rekan Jen Cahyani di Polres Jakarta Barat. Halo Jen, usai penangkapan, apakah sudah ada keterangan terbaru terkait jenis narkoba yang dikonsumsi? Baik, Vina dan juga pemirsa, untuk saat ini belum ada update terbaru seperti apakah rincian dari barang bukti yang ditemukan oleh kepolisian, khususnya Polres Metro Jakarta Barat, terkait dengan penangkapan Fachri Albar pada Minggu di kediamannya. Dan untuk saat ini sendiri informasi terakhir yang kami terima untuk agenda terdekat yakni pada pukul 11 siang waktu Indonesia Barat nanti akan dilakukan tes kesehatan atau lebih tepatnya tes urin yang akan ditujukan atau dilakukan oleh Fachri Albar sendiri terkait apakah dirinya positif menggunakan narkoba. Kemudian tentu saja yang kita tunggu bersama yakni rincian yang akan disampaikan oleh Polres Metro Jakarta Barat terkait dengan barang bukti, kemudian apa saja yang digunakan atau dikonsumsi oleh Fachri Albar, barang-barang bukti jenis narkoba yang ditemukan di kediamannya pada hari Minggu lalu saat penangkapan. Kemudian nanti juga hasil dari apakah Fachri Albar ini positif atau terbukti mengkonsumsi narkoba dilihat dari hasil tes kesehatan yang akan dilakukan pada pukul 11 siang nanti. Kemudian kalau kita pantau sejak pagi tadi memang tidak ada dari keluarga ataupun kerabat dari Fachri Albar sendiri yang menjenguk atau datang ke Polres Metro Jakarta Barat. Namun nanti akan kita lihat sampai pada kegiatan atau agenda selanjutnya yang di tes kesehatan yang akan dilakukan pada pukul 11. Apakah akan ada keterangan lanjutan dari pihak kepolisian maupun apakah dari pihak keluarga juga akan menjenguk ke Polres Metro Jakarta Barat. Karena kali ini merupakan kali ketiga
Fahri Albar sendiri berurusan dengan narkoba sebelumnya. Pada tahun 2007 silam ini juga sudah pernah ditangkap yang sempat menjadi DPO yang kemudian menyerahkan diri ke Badan Narkotika Nasional yang terbukti mengkonsumsi atau menggunakan 1,2 gram kokain yang ditemukan di kediamannya juga. Kemudian pada tahun 2018 Fahri Albar kembali berurusan dengan narkoba yang ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Jakarta Selatan yang kemudian divonis 7 bulan rehabilitasi. Nah, ini juga tentu saja kita perlu tahu atau kita ingin mengetahui nantinya jika memang terbukti positif menggunakan atau mengkonsumsi narkoba, nanti apakah jika telah masuk ke persidangan, apakah Fahri Albar ini kembali harus divonis untuk melakukan rehabilitasi ataupun nanti masuk ke jeruji besi. Nah, saat ini kami masih menunggu nanti apakah tepat pukul 11 siang akan tepat dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga akan di mana dilakukan tes kesehatan atau tes urin tersebut, apakah di Polres Metro Jakarta Barat ataukah di tempat lain. Dan tentu saja yang ingin kita ketahui juga nanti kita akan tentu saja mencari tahu ataupun mendengarkan dari pihak kepolisian terkait yang pertama barang bukti yang ditemukan di kediaman Fahri Albar, kemudian rincian dari barang bukti tersebut atau obat-obatan narkoba yang ditemukan, kemudian tentu saja yang ditunggu adalah hasil tes kesehatan atau tes urin yang akan dilakukan pada siang nanti. Sementara itu, Vina. Baik, terima kasih Jen. Kami tunggu perkembangannya dan selamat bertugas kembali.